Baik, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Sayuti dan Bu Elda. Kita jumpa lagi di tugas kali ini. Apa kabar Pak, Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sehat, Bu. Ya, tak lupa juga saya salam hormat buat Bapak Fasilitator, Bapak Arlison Tumbiring, dan saya ucapkan juga sehat-sehat juga buat beliau. Nah, untuk praktek coaching kali ini kita memakai model Tirta. Jadi untuk kali ini dikasih kasus yang pertama. Di kasus yang pertama ini saya bacakan ya Pak, Bu, supaya ada gambaran buat kita. Jadi kasus pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, dalam kasus ini saya berperan sebagai pengamat Dumayanti Hutauruk, kemudian sebagai coach Bapak Sayuti, dan sebagai coachi Ibu Elda Sijabat. Jadi kita akan mempraktekkan model Tirta dalam kasus satu ini. Saya beri waktu dan kesempatan buat Bapak dan Ibu. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti akan dimulai oleh Bu Elda ya selaku coachi. Terus saya lanjut di kelas seterusnya. Baik, untuk tahap pertama ini silakan, Bu. Oke. Permisi, Pak. Oh iya, Rina, silakan duduk. Hari ini kita akan ngobrol santai. Mungkin kita sedikit lama. Kira-kira Anda sendiri tidak apa-apa. Iya, Pak, tidak apa-apa. Nah, Bapak dengar dari teman-temannya bahwa Rina akan mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Bapak sangat senang mendengar. Sekaligus Bapak bangga kamu bisa ikut event ini, membawa nama sekolah kita ke tingkat kabupaten. Tentu tidak semua murid bisa seperti kamu. Iya sih, Pak. Tapi saya merasa ragu dan kurang percaya diri, kurang yakin dengan kemampuan saya, Pak. Apakah saya bisa mengikutinya dengan baik atau tidak? Jadi sekarang apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai atau harapkan dari sedikit hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari perasaan saya yang masih agak galau gini, Pak. Belum percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini, Pak. Terus selanjutnya apa lagi yang kira-kira kamu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya itu masih bingung kenapa saya masih merasa kurang percaya diri gini, Pak. Padahal sebenarnya saya sangat suka loh pidato bahasa Inggris ini. Nah, coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak. Apa kira-kira yang membuat kamu merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini? Padahal lomba ini kan seperti yang kita ketahui tingkat kabupaten, ya tentu semua orang ingin mengikuti lomba ini. Silakan. Saya merasa kemampuan pidato saya itu pas-pasan, Pak. Sementara lawan-lawan saya itu akan menghadapi nanti pasti memiliki kemampuan yang lebih bagus dari saya. Apalagi mereka itu kan berasal dari sekolah-sekolah yang keren. Guru-gurunya pun di sana berprestasi semua loh, Pak. Jadi maksud kamu, kamu merasa kalah gitu dari kemampuan mereka? Ya gitulah, Pak. Sudah pastilah.
Saya sih sudah coba buang perasaan saya ini, buang jauh-jauh gitu. Tapi saya tetap merasa nggak yakin dengan kemampuan saya ini, Pak. Oke, sekarang coba kamu jelaskan ke Bapak. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa kemampuan kamu itu tidak lebih baik dari kemampuan lawan-lawanmu nanti dari sekolah-sekolah yang kami sampaikan tadi? Saya juga udah dapat informasi, Pak, dari media sosial bahwa juara bertahan dari lomba pidato bahasa Inggris adalah siswa-siswa yang berprestasi di sekolahnya. Bahkan di berbagai bidang lomba, mereka punya foto-foto juara mereka loh, Pak. Teman-teman saya pun sering menyampaikan hal itu ke saya, Pak. Jadi kamu merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan mereka? Iya, Pak. Oke, Bapak mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa berlatih sehingga kemampuan kamu itu bisa lebih ditingkatkan lagi? Saya sih, Pak, cuma latihan-latihan biasa aja sih. Kalau di rumah ya sering lihat video di YouTube, video bahasa Inggris gitu. Kemudian saya coba praktekkan secara mandiri. Nah, bagaimana dengan latihan selama di sekolah? Apakah kamu sudah memanfaatkan dengan baik seperti bimbingan bahasa Inggrisnya atau kelompok dan sebagainya yang berhubungan dengan pidato tersebut? Sudah, Pak, bahkan saya sering manfaatkan waktu luang untuk bertanya kepada guru bahasa Inggris saya. Saya juga sering melakukan sharing bersama ibu guru di luar jam pelajaran. Nah, kira-kira apa tanggapan dari guru bahasa Inggrismu tentang kemampuan yang sudah dia ketahui? Bu guru bilang kemampuan pidato saya itu sudah cukup bagus sih, Pak. Nah, kalau boleh Bapak simpulkan, kemampuanmu itu sebenarnya sudah cukup bagus. Hanya saja kemungkinan perasaan kamunya saja yang masih kurang yakin. Nah, Iya, Pak. Memang ya itu ya, Pak. Nah, kira-kira dalam beberapa hari ke depan apa rencana yang akan kamu lakukan? Ya, saya masih bingung sih, Pak. Sebenarnya banyak yang sudah saya rencanakan, yang mau saya lakukan. Oke, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas? Kalau menurut saya, Pak, pertama itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan latihan lebih sering lagi secara mandiri melalui video dari YouTube. Terus saya juga akan lebih sering konsultasi sama guru bahasa Inggris dan minta bimbingan guru bahasa Inggris untuk mengajari saya dalam pidato bahasa Inggris ini, Pak. Ya, bagus. Lalu apa komitmen kamu yang akan kamu lakukan ini dalam menjalankan rencana kamu? Bagaimana bentuk komitmennya? Saya akan mencoba berlatih lebih giat lagi, Pak, secara mandiri di rumah dan di sekolah maupun bimbingan sama guru bahasa Inggris di sekolah. Selain itu, saya akan coba yakinkan kemampuan saya serta buang jauh-jauh perasaan ragu-ragu ini, Pak, tentang kemampuan saya agar saya yakin saya dan semakin percaya diri bisa ikut lomba ini, Pak. Oke, bagus. Sekarang kira-kira siapa orang atau yang paling terlibat yang bisa dapat membantu kamu? Saya mau minta bantuan kakak saya, Pak, untuk bantu saya belajar di rumah. Karena kakak saya juga, kalau menurut saya, suka pidato bahasa Inggris dan dia juga lebih hebat dari saya, Pak. Jadi saya minta ajarin sama dia. Kakak saya juga punya banyak referensi tentang pidato bahasa Inggris, Pak. Jadi bisa kami pelajari sama-sama di rumah. Dan itu saya juga akan minta bantuan
Ibu guru bahasa Inggris saya, supaya nggak bosan-bosan untuk mengajari saya, Pak. Nah, itu menurut Bapak ide yang sangat bagus sekali. Bapak sangat suka dan Bapak yakin kamu pasti bisa dengan kemampuan-kemampuan yang sudah kamu ceritakan tadi. Bapak lebih yakin lagi kalau sebenarnya kamu itu mampu. Hanya saja mungkin kamu agak sedikit percaya diri ya, tapi saya yakin dengan adanya pertemuan kita ini kamu sudah kembali percaya diri kembali ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Saya jadi semakin percaya diri setelah diskusi dengan Bapak. Ya, sama-sama nak. Selamat berjuang nak. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, bagus sekali ya, bagus sekali praktek coachingnya di kasus satu ini ya. Di sini saya juga udah banyak bikin noretan-noretan hasil pengamatan saya terhadap Pak Sayuti selaku coach dan Bu Elda sebagai coachnya. Jadi yang pertama ini hasil catatan saya ya Pak ya, hasil observasi saya di kasus satu ini, di kasus yang pertama ini sudah nampak tujuannya dan sudah tersampaikan secara jelas, yaitu coaching membantu anak murid. Di sini Bu Elda, coach membantu coaching, yaitu Pak Sayuti membantu Bu Elda ya selaku coachingnya untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Gitu tadi ya Pak ya kasusnya ya. Jadi itu sudah tersampaikan, tujuannya sudah nampak. Baru yang kemudian saya juga sudah mendapatkan identifikasi dalam kasus 2 ini juga sudah sangat jelas dan bagus sekali ya Pak ya. Sudah nampak di mana identifikasinya itu yang pertama, coaching merasa tidak yakin terhadap kemampuannya. Yang kedua, coaching mendapat informasi bahwa lawannya nanti di perlombaan nanti adalah juara bertahan, juara berprestasi di perlombaan-perlombaan sebelumnya. Jadi dia sudah nampak teridentifikasinya di situ. Kemudian rencana aksi, bagian rencana aksi ini sudah terlihat juga dengan baik, bagus tersampaikan, di mana rencana-rencana aksinya sudah tersusun, yaitu coaching nanti akan berlatih secara mandiri melalui video YouTube. Yang pertama itu ya tadi ya rencana aksinya dari coachingnya tadi. Yang kedua, dia akan berkonsultasi dan meminta bimbingan dari guru bahasa Inggrisnya. Itu tadi yang saya tangkap tadi dari kasus yang kedua ini. Dan kemudian, kasus yang pertama ini. Dan kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya juga sudah mulai nampak ya Pak ya. Sudah terlihat dengan jelas dari praktek coaching ini. Di mana coaching nanti akan lebih giat berlatih. Dan ternyata dia juga akan meminta bantuan dari kakaknya. Di mana kakaknya ini juga ternyata mahir dalam berbahasa Inggris. Dan itu juga merupakan suatu komitmen dan tanggung jawab yang nampak dalam kasus yang pertama ini. Jadi sepertinya langkah-langkah praktek Tirta, model Tirta yang diharapkan dalam kasus satu ini sudah terlihat dengan baik dan jelas. Mudah-mudahan melalui praktik coaching kita ini bisa bermanfaat buat kita di tempat kita bekerja nantinya. Amin. Jadi sukses buat Pak Sayuti, sukses juga buat Bu Elda ya atas praktek coachingnya di kasus satu ini. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban-jawaban dalam praktek coaching kita. Yeah. Demikianlah praktek coaching kita untuk kasus satu. Sukses dan semangat terus buat kita.
Salam bahagia.